Trafo bukan sekedar alat pengubah tegangan, tapi jantung dari efisiensi, perlindungan perangkat, dan kunci dari stabilitas jaringan telekomunikasi kita. Tanpa trafo, transmisi data jarak jauh mustahil dilakukan secara ekonomi. Halo guys, kami dari kelompok 3 akan mewawancarai salah satu petugas lapangan telekomunikasi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ahmad Slamet Saputra. Nama saya Salsan Salsabil Azra Isria. Nama saya Jafirat Maratila Malik. Nama saya Zaskia Syafina Nur Syabani. Nama saya Muhammad Noval Darmawan. Nama saya Fafian Fadlakila. Selanjutnya, mari kita ke narasumbernya. Yuk. Selamat sore, Mas. Sore. Saya mau nanya nih, mengapa trafo sangat vital dalam saluran transmisi? Oke, pertama-tama mungkin kita bahas trafonya dulu ya. Kenapa trafo itu vital? Karena trafo ini mungkin banyak orang awam yang tahu itu buat nurunin sama naikin tegangan doang. Padahal sebenarnya trafo ini juga punya fungsi sebagai penyetabil tegangan. Jadi dari generator atau pembangkit itu dia tegangannya masih nggak stabil. Kadang naik, kadang rendah banget gitu. Nah, si fungsi trafo ini sendiri itu buat nyetabilin si tegangan itu supaya bisa dilakukan transmisi ke seluruh dunia gitu mungkin ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya, dalam dunia telekomunikasi, kita butuh daya yang besar untuk menghidupkan stasiun pemancar. Mengapa tidak kirimkan saja listrik yang tegangan rendah langsung dari pembangkitnya? Oke, kayak yang tadi saya bilang, pembangkit atau generator itu dia tegangannya nggak stabil. Dan kalau misalkan tegangan nggak stabil itu langsung dikirim, maka hasilnya yang sampai ke pemancar atau ke stasiun televisi gitu, itu dia nggak stabil juga. Jadi mungkin kadang dia bisa mati tiba-tiba, kadang juga bisa over voltage tiba-tiba. Nah, makanya itu kita perlu stabilin dulu pakai si trafo tuh. Oke, Mas. Selanjutnya, saya mau nanya, setelah listrik sampai di area pemukiman atau dekat tower BTS, bagaimana cara kita mengetahui kalau tegangan ribuan volt itu bisa aman? Oke, itu sebenarnya udah bukan tugas trafo sih sebenarnya kalau itu ya. Karena biasanya kan kalau di pemukiman itu ada yang namanya gardu ya. Nah, di gardu itu dia ada semacam alat keamanan gitu, semacam resistor, cuman bukan resistor, dia isolator, cuman buat tegangan super tinggi gitu ya. Nah, di dalam gardu juga punya voltmeter yang analog, jadi dia bisa tahu tegangannya udah berapa, dan kalau ada over voltage pasti langsung diketahuin sama PLN mungkin ya gitu. Selanjutnya, kira-kira selain mengubah tegangan, apa fungsi trafo dalam melindungi peralatan kita dari gangguan petir atau lonjakan listrik di kabel transmisi? Oke, kalau melindungi itu banyak ya tugasnya, selain trafo pun ada MCB, ada PCB dan lain-lain, banyak lah. Tapi kalau untuk saluran transmisi, fungsi trafo itu lebih ke buat nyetabilin listrik aja. Jadi ketika dari pembangkit tadi dia nggak stabil, dibikin stabil, terus dibikin tinggi juga supaya ketika dia lagi dalam perjalanan ada gangguan kayak petir gitu, dia nggak mempengaruhi tegangan dari si listrik itu sendiri. Nah, Mas Raffi bisa nggak ngejelasin ke kita tentang apa aja kendala teknis atau kerugian yang terjadi di dalam trafo saat proses transmisi ini berlangsung? Kerugian sama satu lagi apa tadi, Maaf? Sama kendala. Kendala, oke. Kalau untuk kerugian mungkin
biaya maintenance sih. Dan karena trafo itu dia sistemnya elektromagnetik, jadi dalam elektromagnetik itu ada namanya eddy current. Jadi rugi-rugi eddy current kalau nggak salah namanya, agak-agak lupa ya soal itu. Terus untuk maintenance itu susah dan mahal karena di dalam trafo yang buat distribusi transmisi itu ada olinya buat pendinginan. Nah, oli itu yang harus di maintenance terus, mungkin bisa tahunan dicek tiap tahun gitu. Itu sih paling. Oke, terima kasih Mas. Nah, yang terakhir nih Mas Raffi, bagaimana peran transformasi daya ini dalam mendukung pembangunan tower 5G, yang dimana pasti membutuhkan dayanya tuh lebih besar, tapi tempatnya itu makin terbatas. Peran trafo ke dalam BTS 5G ya. Iya. Oke. Em, Kalau telekomunikasi itu saya agak-agak kurang ahli, cuman kalau trafo itu sendiri di dalam saluran telekomunikasi, terutama di 5G, setahu saya malah dayanya butuhnya lebih kecil. Mungkin lebih ke buat ini aja sih, apa namanya, nyetabilin tegangan, balik lagi ya, karena trafo itu fungsinya ya kalau nggak naikin nurunin nyetabilin gitu. Itu sih paling. Oke, makasih ya. Nah, yang pertama itu apa sih itu trafo? Nah, transformasi atau trafo itu merupakan perangkat listrik statis yang berfungsi untuk menaikkan atau menurunkan tegangan arus bolak-balik dengan menggunakan prinsip induksi elektromagnetik tanpa mengubah frekuensinya. Nah, trafo sendiri ini terdiri dari kumparan primer dan sekunder di inti besi, di mana perbandingan jumlah lilitannya itu memengaruhi kenaikan atau penurunan arus bolak-balik tersebut. Nah, selanjutnya ini ada cara kerja dari transformator atau trafo dalam saluran transmisi. Yang pertama itu ada arus masuk atau sisi primer. Sisi primer itu listrik AC masuk ke kumparan primer dan menciptakan medan magnet yang mengitari inti dari inti besi. Yang kedua itu ada induksi magnetik, yaitu medan magnet ini mengalir melalui inti besi ke saluran kedua, yaitu yang terakhir ada arus keluar atau sisi sekunder. Sisi sekunder itu medan magnet yang bergerak menginduksi elektron di kumparan yang kedua ini, kumparan sekunder, untuk bergerak sehingga terciptalah arus listrik baru dengan tegangan yang berbeda. Kelebihan trafo itu apa sih? Kelebihan trafo yang pertama memiliki efisiensi yang sangat tinggi, rata-ratanya di atas 97%, sehingga mengurangi kehilangan energi saat konversi tegangan. Lalu yang kedua, menyediakan isolasi listrik antaranya sirkuit primer dan sekunder, melindungi peralatan dari tegangan yang tinggi dan sengatan listrik, terutama pada trafo isolasi. Lalu yang ketiga, kuat, dapat diandalkan dan dirancang untuk penggunaan jangka panjang, bahkan dalam kondisi lingkungan yang keras. Kalian mau tahu nggak sih kekurangan trafo itu apa aja? Pertama, trafo hanya bisa bekerja dengan arus bolak-balik atau AC. Trafo tidak bisa bekerja dengan arus arah atau DC karena prinsip kerjanya berdasarkan induksi elektromagnetik yang membutuhkan perubahan medan magnet. Kedua, biaya relatif tinggi untuk daya yang besar. Jadi semakin besar kapasitas daya, maka semakin mahal trafo karena kebutuhan inti dan karet dan kawat yang lebih banyak. Ketiga, trafo itu rentan terhadap gangguan listrik. Jadi trafo bisa terganggu oleh lonjakan tegangan atau petir yang bisa merusak isolasi dan lilitan. Trafo berfungsi untuk mengubah tegangan listrik agar sesuai dengan kebutuhan alat listrik, sehingga aman dan efisien digunakan sehari-hari. Contohnya, untuk menurunkan
tegangan charger handphone atau laptop, menaikkan tegangan jaringan listrik, melindungi alat elektronik, dan membuat penyaluran listrik lebih efisien. Nah, sebagai penutup, saya kembalikan ke teman saya. Bisakah Anda merangkum diskusi kita hari ini untuk teman-teman mahasiswa lainnya? Luar biasa. Jadi kesimpulannya, trafo bukan sekedar alat pengubah tegangan, tapi jantung dari efisiensi, perlindungan perangkat, dan kunci dari stabilitas jaringan telekomunikasi kita. Tanpa trafo, transmisi data jarak jauh mustahil dilakukan secara ekonomis. Oke, kita sudah di akhir pengunjung dalam proses pembuatan ini. Nah, bagaimana kita dalam menanyakan dari bidangnya dan mengapa peran trafo itu sangat vital dan lain-lain, dan juga kita telah menjelaskan apa itu pengertian, terus cara kerja, terus kelebihan dan juga kekurangan, dan juga kegunaannya dalam sehari-hari. Nah, bagaimana trafo itu berguna bagi kita di dunia ini. Oke. Tes. Apakah benar ini dengan Bapak Darmawan? Ya, saya sendiri. Apakah Bapak pernah menilang orang? Kebetulan saya nggak kerja di bidang itu, saya di kantornya. Saya juga mau dong, Pak. Oke, sekian dari video kami. Sampai ketemu di video lain. Dadah. When I'm out of breath, she's my vitals. When I need to rest, she's my ride or die. When I'm out of faith, she's my idol. I just killed a man, she's my idol.